Akhirnya gue punya waktu untuk melakukan riset setelah gue liburan di Jepang selama semingguan. Di video kali ini bisa aja menjadi video gue yang paling berharga karena di video ini gue akan membagikan hasil riset gue, analisa gue, serta kira-kira gue bisa mungkin memperkirakan bottomnya Bitcoin itu di mana. Analisa gue itu bermula pada pelantikan Trump. Ketika Trump dilantik, dia itu menghadapi satu challenge di mana dia harus memperpanjang hutang Amerika yang akan jatuh tempo tahun ini sebesar 9,2 triliun US dollar. Dan dia nggak mau memperpanjang hutang Amerika yang nilainya gede banget itu di suku bunga yang sekarang, di 4,25 sampai 4,5%. Dia mau lebih kecil supaya dia bisa membayar bunga hutangnya juga lebih murah. Karena di rate sekarang, dia akan membayar kurang lebih 400 miliar dolar per tahunnya hanya untuk bayar bunganya doang. Belum bayar pokoknya, bayar bunganya doang. Nah, permasalahannya yang mengatur suku bunga ini itu bukan Donald Trump, bukan presiden, tapi Federal Reserve yang dikepalai oleh Jerome Powell saat ini. Dan Federal Reserve atau Bank Sentral itu tidak berada di bawah Presiden Amerika. Mereka berjalan sendiri, berjalan secara independen dan tidak terpengaruh oleh perintah Presiden Amerika. Jadi Trump nggak bisa nyuruh, Powell turunin suku bunga, itu nggak bisa. Dan Fed itu bekerja dengan berdasarkan data-data yang masuk. Data-datanya itu data-data indikator. Ada CPI, PCE, unemployment, ADP, NFP, of course GDP, dan lain sebagainya. Ada juga untuk mengukur inflasi dan banyak deh intinya. Nah, sehingga karena Trump pengen ini turun dan dia nggak bisa secara direct nyuruh Powell untuk nurunin suku bunga karena Powell itu bekerja berdasarkan data yang masuk. Trump itu menggunakan satu strategi andalan dia, yaitu menggunakan tarif. Cara kerja tarif itu mudah. Kalau lu import barang ke Amerika, masuk Amerika, di perbatasan, baik itu di pelabuhan atau di airport, di bandara, lu akan bayar tarifnya atau bayar pajak tarifnya. Nilainya tergantung negara. Misalnya kalau Indonesia tuh sekarang kena 32%, Cina 34%, Vietnam 46%, dan lain sebagainya. Negara-negara lain beda-beda. Kok pakai tarif, pertanyaannya kan? Nah, tarif itu secara langsung akan meningkatkan harga produksi dan harga jadi produk yang beredar di Amerika. Sehingga kalau barangnya naik, otomatis demand akan menurun. Karena misalnya tiba-tiba naik 30%, ya lu mungkin menunda pembelian. Kalau demandnya turun, akan menurunkan juga profitabilitas dari perusahaan. Kalau perusahaannya jadi rugi atau untungnya jadi sedikit, mungkin dia akan melakukan PHK. Dan kalau PHK otomatis demandnya turun lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Kejadian ini dirangkum menjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi atau slower economic growth kalau bahasa Inggrisnya. Slower economic growth itu salah satu indikator yang paling ditakutkan oleh Fed. Karena kalau ekonomi melambat, PCE atau PCE-nya jadi lemah dan unemployment rate-nya naik, itu menjadi alarm Fed bahwa ekonomi kesusahan, ekonomi struggle. Dan mereka harus melakukan stimulus dalam bentuk pemotongan suku bunga untuk menyelamatkan ekonomi. Nah, prediksi gua atau perkiraan gua dengan diberlakukan tarif ke 20 negara ini, PCE kemungkinan akan turun walaupun CPI-nya naik. Jadi harga-harga kemungkinan naik, tapi yang actual dibeli atau dikeluarkan oleh warga Amerika atau masyarakat Amerika itu akan menurun dan unemployment rate, tingkat penganggurannya akan naik karena perusahaan profitnya berkurang, mereka PHK, unemployment akan naik sehingga Fed akan menangkap ini sebagai sinyal bahwa ekonomi kesusahan, struggle gitu ya. Dan perkiraan gua mereka akan melakukan pemotongan suku bunga pada bulan Juni. Nah, tapi kan Fed juga melihat indikator lainnya, yaitu indikator 10 years bond yield-nya Amerika. Tarif itu juga mempengaruhi pasar modal. Kalau pendapatan perusahaan turun karena penjualan yang lebih sedikit, efek kenaikan harga, pemodal atau orang-orang trader atau investor di pasar modal itu juga berpikir, loh kalau kayak gitu, kalau gua ekspektasi pendapatan perusahaan turun, otomatis kayaknya valuasi perusahaan juga kemungkinan turun. Maka dari itu kalau lu perhatiin 2 hari terakhir S&P 500
500 itu mengalami penurunan yang sangat besar hingga mencapai 10%, dan lu bayangin penurunan 10% dalam 2 hari itu hanya terjadi 4 kali sejak tahun 50-an. Jadi 75 tahun terakhir penurunan 10% dalam 2 hari itu cuma 4 kali. Itu menggambarkan how fucked up it is di pasar equity atau di pasar modal. Dan investor itu pada larinya ke beli bonds, beli obligasi, beli surat utang Amerika. Bisa dilihat dari yield surat utangnya itu turun sejak Trump masuk dilantik. 10 years US bond itu dari 4,6 sekarang 4%. 2 years bond turun hingga 3,6%, yang menjadi acuan market perkiraan ekspektasi pada suku bunga Fed dalam 2 tahun ke depan. Nah, dengan semua indikator ini, gue memprediksikan Fed akan memotong suku bunga pada bulan Juni. Kemungkinan bulan Juni dan going forward. Selanjutnya, gue belum tahu, tapi di bulan Juni 70-75% mereka akan potong suku bunga. Kalau tren ini berlanjut. Karena ini shock banget. Tarif yang diberlakukan Trump itu lebih besar dibanding ekspektasi orang-orang. Makanya Wall Street atau market saham itu menanggapinya bereaksi sangat-sangat negatif. Perlambatan ekonomi itu juga bisa menyebabkan resesi. Yang artinya pertumbuhan ekonominya minus selama 2 kuartal berturut-turut di seluruh dunia. Karena ini semuanya bergantung ke Amerika. Dengan diberlakukan tarif, produk yang masuk ke Amerika lebih mahal, dan penjualan produk dari negara-negara yang terdampak tarif itu juga pasti menurun. Karena mereka yang tadinya bisa bersaing karena harga mereka lebih murah, sekarang kesulitan karena harga mereka juga mahal jadinya. Sehingga ada potensi resesi satu dunia. Nggak cuma Amerika tapi satu dunia. Karena semua negara terdampak dengan diberlakukan tarifnya ini. Tarif itu juga punya dampak lain selain terhadap ekonomi, yaitu juga punya dampak terhadap pemerintah Amerika Serikat. Diberlakukannya tarif itu meningkatkan pendapatan mereka. Prediksinya 300 sampai 600 miliar US dollar dalam setahun, dan itu angka yang lumayan substansial, lumayan gede guys. Karena tahun lalu mereka kan minus 1,8 triliun. Pemerintah Amerika Serikat itu defisit 1,8 triliun. Kalau mereka dapat pendapatan 300 sampai 600 miliar itu udah lumayan banget menutupi kerugian mereka atau defisit mereka, bukan rugi lah, defisit bilangnya gitu. Dan ditambah lagi mereka melakukan Doge itu, yang dimana memang melakukan efisiensi di kanan dan kiri. Nah, in the long run sebenarnya tarif ini sangat baik untuk ekonomi Amerika Serikat. Karena dengan adanya tarif, beberapa sektor industri itu gua rasa akan invest masuk ke Amerika, seperti electronic vehicle, AI, semiconductor chips yang berbau teknologi. Itu kemungkinan besar untuk invest dan lebih baik buka pabrik di Amerika untuk menghindari tarif. Dan kalau banyak perusahaan yang melakukan itu, otomatis banyak lapangan kerja yang akan dibuka dan berapa banyak tenaga kerja yang akan diserap kembali untuk bekerja di perusahaan-perusahaan atau di pabrik-pabrik yang baru aja buka. Tapi investasi kan nggak tiba-tiba besok langsung ada. Butuh waktu untuk bangun pabriknya, perizinannya, ini itunya dan lain sebagainya. Walaupun pemerintah US sudah komitmen kita akan deregulasi, energi akan lebih murah, mereka akan support bisnis-bisnis yang baru, mereka akan kasih insentif dan banyak hal lain sebagainya. Tapi tetap nggak akan secepat itu. Nah, pertanyaannya, apakah Bitcoin akan naik dalam jangka pendek setelah Fed motong suku bunga? Menurut gua nggak secara langsung. Karena Fed motong suku bunga itu tanda ekonomi melemah. Seperti yang tadi gua udah jelasin, ekonomi lemah artinya apa? Kalau ekonomi lemah artinya orang nggak punya duit. Orang pakai tabungan mereka untuk biaya hidup. Atau bahkan menggunakan kartu kredit untuk hidup. Terus lu berharap mereka beli Bitcoin? Kan nggak mungkin guys. Tapi ini udah menjadi langkah pertama pada environment atau lingkungan yang lebih friendly terhadap risky aset, terhadap kripto dan terhadap saham. Kok kayak gitu? Risky aset seperti kripto dan saham itu akan sangat berjaya pada lingkungan ekonomi yang kuat, strong ekonomi, dan ekonomi yang kelebihan liquidity. Nah, strong ekonomi itu ditandai dengan unemployment rate yang rendah, kemudian FDI yang kenceng ke Amerika terutama ya, dan tingkat savingsnya banyak, tingkat savings orang-orang di retail itu tinggi, suku bunga yang rendah, sehingga dari retail punya duit untuk invest, pemodal atau investor atau big whales itu punya pilihan untuk invest kemana karena suku bunga rendah. Dia males nabung di bank karena nabung di bank bunganya kecil, jadi mending dia invest, mending dia cari investasi yang lebih beresiko. Dan buat orang yang mau berbisnis bisa minjem duit dari bank karena pinjamannya rendah, ya kan? Nah, gue melihat suku bunga itu harusnya sudah akan turun terus mulai dari Juni. Turunnya sampai berapa gue nggak tahu.
Dan tahun ini akan menjadi golden period untuk akumulasi Bitcoin. Pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk beli Bitcoin, Kak? Nah, ini the million dollars question. Gue mau nge-quote satu pernyataan, ya walaupun gue nggak gitu ngefans sama orangnya, yaitu be greedy when others are fearful. Jadi kita menjadi serakah ketika orang ketakutan. Dan puncak ketakutan yaitu ketika confirm resesi. Jadi ketika orang market confirm resesi, semuanya akan takut, semuanya akan jual risk asset untuk bertahan hidup karena mereka takut ekonomi akan terus-terusan melambat. Padahal di satu sisi Fed akan menolong ekonomi dengan potong bunga, melakukan easing, atau bahkan kalau dibutuhkan banget mereka akan keluarin senjata mereka yaitu yield curve control, low riset. Tapi apakah langsung tahun ini? Gue rasa nggak mungkin melakukan yield curve control. Tapi intinya ketika ekonomi buruk atau ekonomi melemah, Fed akan turun tangan untuk inject liquidity ke market untuk memperkencang ekonomi. That's how monetary policy works. Jadi kalau lu mengerti monetary dan fiscal, you likely to be survive in this market ya, anytime. Jadi gue akan memperhatikan setiap terjadi penurunan harga. Harapannya sih gue bisa dapat entry yang cukup baik. Tapi ini bukan video ajakan untuk lu beli, bukan video ajakan untuk invest di sebuah koin atau di koin apapun. Gue hanya membagikan analisa dan hasil riset gue serta strategi gue yang akan gue lakukan. Kalau lu memutuskan untuk beli sesuatu itu on your own, lakukan dengan resiko yang bisa lu tanggung. Do on your own risk, do your own research juga. Jadi lo harus riset sendiri dan lakukan action apapun itu, beli jual pada resiko lu. Kalau untung lu tanggung, lu dapat sendiri. Kalau rugi lu tanggung sendiri. Gue nggak bertanggung jawab pada kerugian yang mungkin lu dapatkan. Jadi good luck pada market. Video segitu aja.